Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragi Yunanto Satiawan. Di sini saya akan menyajikan kesimpulan dari portofolio perencanaan operasional perjalanan yang akan Anda kerjakan, yang akan saya kerjakan. Yang pertama, visi atau goal yang hendak dicapai portofolio perencanaan operasional perjalanan: menciptakan usaha dalam bidang jasa tur yang unggul dalam kenyamanan, keselamatan maupun kepuasan dari konsumen. Dan yang kedua, menciptakan pelayanan dengan harga yang terjangkau dan pastinya ramah di kantong. Ketiga, menjadi agentur untuk membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan yang berkaitan dengan paket tur, akomodasi, dan backpacker. Untuk lokasi alamat saya berada di Jalan Pesanggerahan nomor 507, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Mengapa saya memilih lokasi tersebut untuk tempat saya? Karena di situ berdekatan dengan banyak wisata yang dikunjungi oleh pengunjung dari luar kota, bahkan luar pulau sekaligus. Rencana saya tentang open trip ataupun private, kami menyediakan berbagai jenis tour, mulai open trip maupun private sekaligus. Tujuan yang ingin saya capai dari perencanaan operasional perjalanan ini adalah untuk membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan yang berkaitan dengan penyediaan paket tur dan akomodasi. Dan pada tema perjalanan yang bersifat open trip maupun private, kami menyediakan paket wisata dengan minimal peserta sejumlah 6 orang untuk menyediakan tujuan wisata yang dipilih. Keunggulan lainnya adalah tidak ada orang lain yang ikut bergabung selama tur. Jadi privasi dan keeksklusifan tur dapat terjaga. Hal ini berbeda dengan sistem open trip, di mana tidak ada batasan jumlah orang yang ikut dan terbuka untuk siapapun. Lokasi yang saya dirikan berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 507, Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Nomor telepon 085 895 417 299. Untuk alamat email agent yang direncanakan adalah armageddontour@gmail.com. Instagram yang direncanakan Armageddon Tour dan Travel. Untuk operasional perjalanan ini saya mulai dari awalnya dari Afifah yang ingin mendirikan sebuah usaha. Setelah berdiskusi dengan keluarga dan memberikan solusi untuk mengajak teman, akhirnya Afifah berpikiran untuk membuka usaha travel walaupun awalnya ragu-ragu dengan bermodalkan nekat. Kemudian Afifah ini mengajak dua temannya yang berlatar belakang sama, yaitu mahasiswa pariwisata serta hobi traveling untuk membantu menjalankan tugas bisnis tersebut. Dengan mobil yang saya miliki dan pengetahuan tempat wisata Malang Selatan serta beberapa channel lainnya, kami bertiga menjalankan usaha tersebut. Armageddon Tour and Travel resmi terbentuk pada tanggal 19 Mei 2023. Awal kami hanya berjalan di Kota Batu saja. Pada saat itu pemesanan semakin bertambah serta permintaan customer untuk membuka lebih banyak lagi wilayah yang dijangkau seperti Gunung Bromo, seluruh pantai di Malang Selatan, dan yang lainnya. Perjuangan awal cukup berat dan ada beberapa kendala yang sering kami temui, seperti kendala channel terbatas dan administrasi yang begitu termanajemen secara baik, kurangnya dana maupun tenaga serta minimnya promosi.
tema yang saya pilih. Kenapa saya memilih tema yang saya pilih tersebut? Karena potensi serta ingin memanfaatkan peluang bisnis yang terbuka lebar dalam industri pariwisata. Setelah itu juga kami ingin menawarkan jasa perjalanan wisata yang lengkap dan menarik kepada wisatawan. Eh, Kaitan tema saya dengan permintaan pasar ada pastinya karena kami membuka usaha ini di daerah yang strategis dengan destinasi wisata di kota kami. Nantinya mungkin dengan bertambahnya permintaan pasar kami juga akan memperluas wilayah kami sesuai dengan permintaan. Tujuan visi saya sejauh ini kami membuka usaha ini masih banyak goal-goal yang belum kami capai. Tapi menurut kami sudah berusaha untuk meraih hal tersebut. Selanjutnya mungkin usaha kita harus lebih lagi agar usaha kita lebih dikenal banyak orang. Dan untuk pembagian keuntungan dalam penjualan paket perjalanan yang saya terima dan yang diterima masyarakat yang bekerja sama dengan rencana paket saya adalah berikut adalah ringkasan keuangan dari bisnis saya. Yang pertama mode investasi per bulan, yang kedua adalah mode operasional atau biaya seluruh pengeluaran per periode 1 bulan. Yang ketiga mode operasional trip and tour per 1 bulan juga. Dan mode awal usaha bisnis selama 1 bulan. Slogan saya dalam usaha tersebut adalah explore the world, experience the best. Apa makna slogan saya itu? Makna explore menunjukkan bahwa wisatawan dapat menjelajah dunia dan menemukan hal baru. Sementara kata experience menunjukkan bahwa wisatawan dapat mengalami pengalaman yang unik dan berharga. Dengan demikian, strapline ini menunjukkan bahwa usaha kami ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman wisata yang terbaik dan berharga kepada wisatawan. Tema perjalanan Anda, maksudnya tema perjalanan saya kali ini adalah karena potensi serta ingin memanfaatkan peluang bisnis yang terbuka lebar dalam industri pariwisata. Selain itu, kami menawarkan jasa perjalanan wisata yang lengkap dan menarik kepada wisatawan. Untuk pengalaman kerja kami sebelumnya, kami memiliki pengalaman kerja pada industri ini sejak lulus di salah satu universitas di kota kami. Salah satu dari kami juga pernah magang di Dinas Pariwisata yang merupakan modal awal untuk membuka usaha ini. Untuk kualifikasi pendidikan kami adalah lulusan sarjana pariwisata syariah di Universitas Sayyid Ali Rahmatullah yang menjadikan wawasan kami serta pengetahuan di bidang pariwisata khususnya manajemen operasional perjalanan. Untuk pelatihan kami cukup banyak mengikuti pelatihan, namun banyak juga bekal dari kampus kami yang menjadi modal awal untuk kami realisasikan ilmu kami di bidang usaha bisnis ini. Untuk hobi dan minat, kami memang memiliki minat yang sama, yaitu suka mengekspor entah itu tempat baru, suasana baru, ataupun hal baru, dan kami suka traveling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afrilia Kristiani Pramudita dari Parsya 6C. Di sini saya akan menjelaskan di bagian secondary, yaitu tentang produk atau paket perjalanan oleh-oleh, makanan, dan servis. Yaitu yang pertama, produk apakah yang Anda saudara jual? Di sini saya akan menjelaskan produk layanan dasar yang akan saya jual, yaitu sebuah layanan perjalanan yang menyediakan paket wisata dengan minimal peserta sejumlah 6 orang untuk beberapa tujuan wisata yang dapat dipilih. Yang pertama itu kayak keunggulan lainnya adalah tidak ada orang yang ikut bergabung selama tour, jadi privasi dan keeksklusifitan tour dapat terjaga. Hal ini berbeda dengan sistem open trip di mana tidak ada batasan jumlah orang yang ikut, terbuka untuk siapapun. Jadi di sini ada dua perjalanan ya, pakai dua perjalanan, yaitu open trip dan privat. Yang
ini yang ke bagian kedua itu menjelaskan bagian jenis produksi layanan yang akan saudara jual, yaitu paket wisata rombongan dan paket wisata privat. Yang kayak saya jelaskan yang tadi ini, apakah keunikan atau keunggulan dari produk atau jasa usaha perjalanan yang saudara buat? Yang pertama, adanya sistem privat tour dengan minimal 6 orang. Yang kedua itu harga tour yang terjangkau. Yang ketiga, selama paket tour yang disediakan telah memiliki fasilitas akomodasi yang lengkap. Yang keempat itu program tour yang disediakan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Yang kelima, privat. Konsumen akan lebih terjaga dengan sistem privat tour. Yang ke-35 ini 3.5 informasi tambahannya. Yang tambahan ini yang second four, tadi second three, yang ini second four. The market. Yang pertama, apakah pelanggan saudara, yaitu keduanya. Terus jelaskan siapa sajakah calon konsumen atau pelanggan atau produk jasa dari usaha bisnis saudara dan bagaimana tipikal pelanggan saudara. Di sini saya akan menjawab wisatawan pekerja, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata untuk tujuan bisnis seperti pertemuan dan kunjungan bisnis serta ingin menikmati liburan. Yang kedua, wisatawan keluarga, itu wisatawan keluarga yang ingin melakukan perjalanan wisata bersama-sama seperti liburan akhir pekan, liburan musim panas, atau liburan tahunan. Yang ketiga, wisatawan muda, yaitu Gen Z yang ingin melakukan perjalanan wisata untuk menikmati perjalanan baru. Yang keempat, wisatawan pendidikan, orang yang melakukan perjalanan wisata untuk tujuan pendidikan seperti wisata budaya, wisata alam serta ingin menikmati perjalanan baru dan belajar tentang budaya dan sejarah. Di manakah lokasi pelanggan saudara itu? Kebanyakan berasal dari luar kota, Batu, Jogja, gitu kan bisa banyak kan. Terus apakah yang mendorong pelanggan untuk membeli produk jasa saudara? Kemungkinan pelayanan yang kami anggap memuaskan bagi customer sehingga mereka dapat akan kembali menggunakan jasa kita. Berarti kalau kita memuaskan untuk fasilitas dan harga itu memuaskan, pelanggan mesti balik ke kita. Faktor-faktor yang apakah yang membantu pelanggan memilih produk dari usaha bisnis saudara untuk dibeli? Yang akan saya lakukan untuk menarik customer itu yaitu menawarkan diskon, promosi. Yang kedua itu meningkatkan kualitas layanan, seperti meningkat kualitas layanan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kesadaran pelanggan bahwa mereka akan mendapatkan pelanggan yang lebih baik. Terus yang ketiga, menawarkan paket wisata baru, menawarkan paket wisata yang baru dan menarik dapat membantu meningkatkan kesadaran pelanggan bahwa mereka dapat menentukan hal-hal yang menarik yang lebih berharga dengan menggunakan jasanya kita lagi. Di sini saya akan menjelaskan di second 5 yaitu market research. Yang pertama, usaha apakah yang saudara merencanakan untuk menggali sumber informasi terkait dengan studi pasar dan di manakah lokasinya. Yang pertama itu menggunakan data dari pemerintah atau lembaga terkait, yaitu data dari Badan Pusat Statistik atau BPS atau lembaga terkait lainnya dapat membantu dalam mengetahui jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata. Yang kedua, melakukan survei kepada calon konsumen seperti survei online atau offline. Yang ketiga, mengamati persaingan di industri atau mengunjungi website dan media sosial agen perjalanan yang lainnya dapat membantu dalam mempelajari strategi promosi. Yang keempat, menggunakan sumber informasi dari pelanggan atau sumber informasi dari pelanggan dapat membantu dalam memperoleh informasi terkait. Yang kelima, menggunakan sumber informasi dari kompetitor, yaitu sumber informasi dari kompetitor dapat memperoleh informasi terkait dengan strategi promosi dan produk yang ditawarkan oleh kompetitor. Yang kedua itu yang faktor-faktor apakah yang menjadi poin kunci penting pengalaman dalam studi pasar. Di sini saya akan menjawab kebutuhan wisatawan. Yang pertama itu kebutuhan wisatawan, yang kedua itu tren perjalanan wisata, yaitu tren wisata perjalanan itu berubah seperti perubahan dari wisata massal ke arah wisata yang lebih beroperasional pada budaya dan alam.
Yang ketiga itu kompetensi, yaitu kompetensi yang meningkatkan industri perjalanan wisata seperti kompetensi antara biro perjalanan wisata dan agen perjalanan. Nah, yang keempat itu teknologi, dan sekarang ini teknologi semakin canggih ya, dan semakin penting dalam individu perjalanan wisata seperti teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, kualitas layanan. Di sini harus benar-benar memperdulikan untuk kualitas layanan yang diberikan oleh biro perjalanan wisata. Yang keenam, harga ini yang termasuk harga yang dikenakan oleh biro perjalanan wisata seperti harga tiket, harga akomodasi, dan harga fasilitas lainnya. Yang terakhir, lokasi yang dipilih oleh wisatawan seperti lokasi yang lebih strategis dan mudah diakses. Yang poin 53 itu temukan kunci utama dari pengantaran lokasi usaha bisnis menjadi sasaran saudara. Yang pertama, strategisitas, yaitu lokasi usaha yang strategis dapat membantu meningkatkan kesadaran pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua itu ketersediaan bahan baku, atau lokasi usaha yang memiliki ketersediaan bahan baku yang cukup untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja, yaitu lokasi usaha yang memiliki tenaga kerja yang berprofesional dan berpengalaman dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus ini yang terakhir, temukan kunci utama dan pengamatan produk jasa usaha perjalanan sesuai tema Anda. Yang pertama, identifikasikan dulu tujuan satu perjalanan dan untuk memberikan pengalaman mendalam. Yang kedua, perhatikan bagaimana proses penyusunan pelayanan. Yang ketiga, perhatikan apakah jasa yang dipilih memiliki ahli yang berkompeten di bidangnya. Untuk station 7 yaitu tentang kayak itu kolom-kolom menjelaskan tentang bagaimana perusahaan Anda mengidentifikasi dan menargetkan target pasar, terus yang kayak metode pemasaran, apa yang membedakan perusahaan Anda dari persaingan industri perjalanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, nama paket perjalanan, lokasi dan ukuran usaha bisnis mikro, kecil, menengah, besar. Yang pertama, paket Tour Bromo Makadapura 2 hari 1 malam. Paket wisata terbaik mengunjungi destinasi favorit Bromo dan ekspor air terjun Makadapura. Untuk produk jasanya itu termasuk perjalanan wisata alam ya. Terus untuk harganya itu 1.200.000. Untuk kekuatannya, pemandu yang berpengalaman, akomodasi yang nyaman, dan penginapan. Yang ketiga, transportasi yang terorganisir. Yang keempat, makanan sesuai program. Kelemahannya di sini mungkin Anda perubahan jadwal yang tidak terduga. Terus yang kedua itu paket Tour Bromo Ijen Baluran 3 hari 2 malam. Pilihan paket mengunjungi Taman Nasional di Jawa Timur mulai dari wisatawan Gunung Bromo, wisatawan Kawah Ijen, dan wisatawan Tour Baluran. Untuk produk jasanya itu paket wisata favorit para wisatawan yang menginginkan liburan petualangan dengan konsep lebih dekat dengan alam. Untuk harganya di sini 2.200.000. Untuk kekuatannya, akomodasi penginapannya 2 malam. Untuk transportnya sudah udah dijemput di penginapan sampai ke sananya untuk Bromo open trip. Terus tiketnya udah include di sini, lokal guide Ijen dan gas masker Ijen, drive and guide, makanan sesuai program. Yang paket terakhir itu paket wisata Malang dan Batu 2 hari, yaitu City Tour Kota Malang dan Batu, Peti Apel, Selekta, Taman Nek, Museum Angkut, The Onsen Jawa Timur Park, dan Cave Sawah. Di sini termasuknya produk jasa perjalanan wisata alam dan liburan keluarga. Untuk harganya itu mulai 2.600.000, udah include mobil wisata, AC selama tour, tiket masuk objek wisata sesuai internet. Untuk penginapannya 2 malam, breakfast hotel, snack dan air mineral, drive, menangkap tour leader, BBM, parkir tol, dan rebrosi.
Terus untuk kelemahannya alam dan lalu lintas dalam saat tol. Biaya tidak termasuk tiket kereta atau pesawat, pengeluaran pribadi atau laundry. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Mahibatul Khairina. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan materi berikutnya, yaitu section 7. Di sini seperti tertera pada tabel, yaitu kita disuruh membandingkan fitur produk dari berupa harga, layanan yang ditawarkan, usia customer yang dilayani, kemudahan atau fasilitas yang ditawarkan, dukungan pelanggan yang ditawarkan, dan kualitas perjalanan dan atraksi yang ditawarkan. Nah, pada tabel ini bisa dilihat kalau perusahaan kami membandingkan paket tur Bromo Mandakaripura 2 hari 1 malam dengan produk atau layanannya, yaitu perjalanan wisata alam dengan harga 1.200.000. Kemudian dengan kekuatan atau strength-nya, pemandu yang berpengalaman, akomodasi yang nyaman, transportasi yang terorganisir, dan makanan yang sesuai. Sedangkan kelemahannya atau weakness, mungkin ada perubahan jadwal yang tidak terduga. Kemudian harga tidak berlaku di periode high season, yaitu libur Idul Fitri, kemudian pada 7.2 yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Adanya sistem private group tour dengan minimal 6 orang yang memiliki harga tur yang terjangkau. Kemudian semua paket tur yang disediakan telah memiliki fasilitas akomodasi yang lengkap. Ketiga, program tur yang disediakan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Berikutnya, privasi konsumen akan lebih terjaga dengan sistem private tour karena rombongan tidak akan digabung dengan rombongan lain. Kemudian, weakness atau kelemahan. Pada perusahaan kami ini memiliki sumber daya yang sangat terbatas, sehingga apabila terjadi hambatan atau masalah, maka operasional akan terganggu. Kemudian, pemasaran yang masih belum maksimal. Hal ini karena kami sebagian hanya bergantung pada media promosi melalui Instagram saja. Kemudian jumlah SDM yang kami miliki juga terbatas, sehingga seringkali kami juga merangkap jabatan satu dengan lainnya. Kemudian pilihan paket tur yang kami tawarkan sangat terbatas, yaitu hanya seputar kota Batu dan kota Malang saja. Kemudian kami juga belum mempunyai kantor yang proper untuk kelangsungan operasional bisnis ini. Berikutnya, opportunities. Pada industri pariwisata ini cukup luas dan sangat berkembang. Saat ini semakin banyak pilihan akomodasi untuk konsumen, disertai referensi wisata yang juga cukup beragam. Kemudian peran sosial media pada saat ini juga terus bertambah, sehingga konsumen dengan mudah mengetahui update terbaru seputar wisata. Kemudian trades, mitra sebagai pemasok atau penyedia jasa akomodasi sangat terbatas, sehingga daya tawar-menawar kami sangat terbatas juga. Banyaknya pesaing yang lebih besar dan lebih berpengalaman, sehingga sumber daya lebih lengkap dan pelayanan yang lebih baik. Kemudian konten promosi yang lebih milik pesaing serta lebih variatif. Kemudian pesaing pasar yang semakin kompetitif. Kemudian pada 7.3 tentang unique selling point, kami menawarkan paket perjalanan ke destinasi wisata alam yang tidak biasa atau jarang dikunjungi oleh agen travel lainnya. Misalnya perjalanan berpetualang ke pelosok-pelosok belahan Nusantara, atau perjalanan budaya ke masyarakat lokal yang menunjukkan keautentikannya, seperti menampilkan kesenian seperti tari-tari adat. Dengan memberikan sebuah perjalanan wisata yang tak terlupakan, dengan memberikan sebuah pengalaman yang unik dan menarik kepada pelanggan, seperti menyediakan aktivitas dan layanan khusus. Paket hemat menawarkan paket perjalanan yang sungguh terjangkau untuk menarik pelanggan dengan anggaran terbatas. Misalnya paket wisata keluarga dengan harga promo, atau memberi diskon untuk rombongan. Keamanan dan kepatuhan, jaminan keamanan dan kepatuhan dalam setiap perjalanan untuk memastikan bahwa semua perjalanan yang ditawarkan telah memenuhi standar keamanan yang berlaku. Berikutnya pada section 8 atau section 8 ini kita melakukan penjemputan atau titik kumpul di Bandara
Udara Abdurrahman Soleh Malang, dan untuk stasiunnya stasiun Kota Malang juga. Kemudian moda transportasi yang dibakar yaitu minibus. Sedangkan metode pembayarannya bisa melalui transfer atau bisa tunai, dan customer bisa datang langsung ke kantor. Berikutnya pada rekan supplier atau sumber pembelian atau mitra kerja yang digunakan oleh perusahaan kami, yaitu yang pertama rental minibus pada Joy Travel dengan harga 1.700.000 dengan melalui pembayaran via transfer. Alasan memilih mitra tersebut yaitu karena harga lebih miring dari PO lainnya. Selain itu juga salah satu owner tersebut merupakan teman karib dari salah satu anggota kami. Kemudian yang kedua yaitu catering Bumami di Malang. Item yang dibutuhkan yaitu makan atau konsumsi pagi, sore, dan snack sejumlah 45.000. Ini juga melalui via transfer. Alasan kita memilih supplier ini yaitu makanannya yang disediakan terjamin enak dan kita bisa request apa yang kita inginkan, dan selain itu juga murah dan berkualitas. Kemudian supplier berikutnya yaitu kami membutuhkan sewa jeep pada Jeep Beng Beng untuk operasional ke Gunung Bromo dengan tarif 300.000. Ini bisa melalui cash dan transfer juga. Alasan kami memilih supplier ini karena dari dulu kita sudah berlangganan dan juga terpercaya juga. Berikutnya peralatan atau equipment yang kami butuhkan. Yang pertama yaitu brosur dan produk. Pada brosur dan produk ini kami membeli baru atau mencetak langsung di percetakan dengan sejumlah brosur dengan harga 50.000 dan spanduknya 90.000. Berikutnya pada section 9 yaitu section 9, di mana kita menghitung BEP atau biaya tetap pada sebuah perusahaan, yaitu di sini perusahaan kami menyediakan 2 paket, yaitu paket AC dan paket AB. Pada tabel ini dijelaskan bahwa jumlah unit dalam perhitungan pada travel kami yaitu Armageddon Tour and Travel, BEP-nya ya sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi yang pertama yaitu paket AC dengan seharga Rp300.000. Jadi BEP-nya 1.940.000 dibagi 300.000 dikurangi 95.000 sama dengan 9,463. BEP paket AB sama dengan 1.940.000 dibagi 350.000 dengan harga jual per unit dibagi biaya variabel per unit yaitu 95.000 sama dengan 7,607. Berikutnya biaya komponen produk atau jasa. Yang pertama biaya sewa minibus seharga 1.700.000, kedua biaya tiket masuk paket tur yang pertama atau paket AC yaitu 100.000, biaya operasional BBM 1 juta dan konsumsi 45.000, dan yang terakhir biaya tiket masuk paket tur kedua yaitu 140.000. Berikutnya total biaya produk atau jasa sama dengan Rp2.985.000. Kemudian biaya per unit atau FC per paket. Pada paket ini yaitu paket pertama paket AC sama dengan 85.000 ditambah 100.000 sama dengan Rp185.000. Kemudian pada paket AB sama dengan 85.000 ditambah 140.000 sama dengan Rp225.000. Kemudian kita akan menghitung net profit margin atau selling price dikurangi FC dibagi selling price. Langsung saja ke paket AC sama dengan 0,383, kemudian paket AB 0,357. Kemudian net profit margin dalam bentuk persen. Paket AC 38,3%, sedangkan paket AB 35,7%. Jadi markup atau persen nilai tambah untuk kemungkinannya adalah adanya bahan rusak atau produk sisa atau tidak terjual 10%-nya. Langsung saja paket AC 7,14%, paket AB 9,7%.
375%. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana laba yang kami harapkan, misal dengan target laba 50%, jual dengan harga yang wajar, dan perhatikan profit dalam mengejar target BEP. Dengan harga jual, misal peserta ada 4, harga berapa, peserta ada 2, harga berapa. Baik, langsung saja. Pada paket AC harga jualnya yaitu 280.000, sedangkan harga paket AB dengan harga 320.000. Jadi keuntungan paket AC senilai 6,67%, dengan paket AB senilai 8,57%. Harga jual per paket per unit maksimal 20 per paks, yaitu paket AC seharga Rp300.000, paket AB Rp350.000. Jika 10 paks terjual, maka laba yang saya terima yaitu paket AC 435 dan paket AB 475. Berikutnya pada section 10, yaitu prediksi atau perkiraan penjualan dan biaya. Bisa dilihat dalam tabel ini berapa paket per paket AC dan paket AB dalam perkiraan penjualan dan perkiraan biaya, kemudian perkiraan pendapatannya. Kemudian yang terakhir yaitu anggaran untuk survive usaha bisnis ini per bulan. Yang pertama, pajak penghasilan yaitu Rp420.000, pajak pendapatan negara Rp210.000, wifi internet Rp200.000, kebutuhan administrasi yaitu Rp100.000, biaya air Rp50.000, kemudian gaji karyawan 2 juta, kemudian listrik Rp150.000, kemudian bahan bakar kendaraan Rp200.000, kemudian biaya iklan atau promosi senilai Rp350.000. Jadi total biaya semuanya yaitu setiap bulannya yaitu Rp3.050.000. Dengan paket usaha perjalanan yang perusahaan kami rencanakan, kapan sih target balik modalnya? Jadi dapat dilihat dari modal awal hingga perolehan laba. Target adanya balik modal yaitu sekitar 2 bulan setelah usaha dibuka. Begitu kira-kira yang dapat kami sampaikan atau presentasikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.